Dengan penuh syukur kepada Tuhan, GKI Bromo memperkenalkan Toko Sahabat Bromo, sebuah unit usaha milik GKI Bromo yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jemaat dengan semangat pengelolaan toko secara gotong royong dari jemaat dan untuk jemaat serta masyarakat. Toko Sahabat Bromo terletak di Jalan Bromo 3 Malang dan menyediakan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, gula, telur, mie, kopi, teh, kecap, sabun, dan lain-lain. Kami juga menyediakan berbagai macam frozen food. Ada dua cara untuk berbelanja. Yang pertama, Anda bisa datang dengan langsung ke toko di Jalan Bromo 3 Malang atau melakukan pemesanan ke nomor 0878 4527 0702 atau 0823 3404 8779. Kami juga menyediakan jasa antar. Toko Sahabat Bromo buka setiap hari mulai pukul 7 sampai dengan 15. Dengan memesan dan membeli kebutuhan di Toko Sahabat Bromo, Bapak, Ibu, Saudara telah secara nyata memberikan dukungan bagi setiap jemaat dalam memperlancar usahanya. Kami juga memberikan kesempatan untuk Bapak, Ibu menitipkan produknya. Mau belanja? Toko Sahabat Bromo tempatnya. Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah, sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Sedapat mungkin, gunakan gadget atau media online yang hanya untuk mengakses link ibadah yang sedang berlangsung tanpa adanya distraksi dari hal-hal lain seperti panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger atau media sosial atau panggilan telepon rumah dan sejenisnya. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi yang ada sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam ibadah online tersebut. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Selamat memasuki ibadah. Umat berdiri, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi.
Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Sebab Ia datang untuk menyelamatkan bumi dengan keadilan dan menyelamatkan bangsa-bangsa dengan kasih setia-Nya. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya anugerah dan sejahtera tercurah atas saudara sekalian. Umat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, masih dalam masa raya, rangkaian masa raya Natal. Ibadah kita pada hari ini mengambil tema hadirnya membawa kelegaan, hadirnya melegakan jiwa. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama berdoa. Kita mohon Tuhan memimpin kita. Ada begitu banyak kesesakan yang kami saksikan, kami dengar, kami lihat sepanjang tahun ini, ya Tuhan. Getar kerinduan akan kelegaan disuarakan oleh begitu banyak orang. Kelegaan bergerak, terbebas dari sakit penyakit. Kelegaan untuk bersentuhan satu dengan yang lain, bersalaman, memeluk, mencium. Kerinduan-kerinduan semacam itu menjadi bahasa kehidupan yang kami mohonkan di hadapan Tuhan. Maka sekarang ketika kami merenungkan kelegaan seiring dengan hadir-Mu di tengah dunia, mari berkatilah pikiran kami, hati kami, seluruh keberadaan kami, supaya dengan mengingat Engkau, memandang Engkau, melihat Engkau, di tengah-tengah kesesakan kehidupan ini, kami beroleh kekuatan yang daripada-Mu. Dalam segala kerapuhan dan keringkihan kami, jamahlah kami. Ampuni kami, dan teguhkanlah kami dalam keselamatan yang dari-Mu. Sekarang Tuhan,
Roh Tuhan sendiri yang berkuasa atas kami, di jam ibadah kami, dan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudara diundang untuk berdiri. Saudara-saudara, setiap kita yang merindukan Tuhan, menantikan kelegaan. Kristus pernah bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Demikianlah anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Tergapailah karena kasih-Nya.
Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Firman Tuhan akan kita baca dan renungkan. Kita berdoa. Dalam sukacita akan kehadiran Tuhan, dalam iman akan campur tangan dan keterlibatanmu dalam hidup kami, Tuhan. Sekarang kami ingin bercermin diri dengan menghadap mukakan hidup kami dengan firman-Mu. Kiranya kebenaran-Mu memancar, menerangi pikiran dan hati kami, melingkupi setiap kami, supaya baik kami yang berbicara maupun yang mendengarkan, bukan saja cakap memberitakan dan mendengarkan firman-Mu, tetapi mengerjakannya, membuatnya nyata dalam langkah juang kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami memohon. Amin. Umat Tuhan yang kekasih, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-2, ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-38. Demikian Lukas mencatat. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula, di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang percaya dan memelihara sabda firman-Nya,
dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah tweet yang menjadi viral beberapa waktu yang lalu. Tweet itu mengatakan demikian: tahun 2020 hanya ada Januari dan Februari. Selebihnya adalah latihan akhir zaman. Begitu kata tweet itu, saudara-saudara. Tahun 2020 hanya ada 2 bulan, Januari dan Februari. Selebihnya adalah latihan akhir zaman. Saudara-saudara, tweet itu bernada pesimis terhadap kehidupan. Wajar, karena memang kehidupan di tahun ini sulit di tengah-tengah pandemi. Tweet ini seolah menjadi sebuah lawan atas sebuah optimisme yang berlebihan. Di awal-awal pandemi banyak orang mengatakan, jangan takut, ini akan segera lewat. Dan kalau toh ada, kita pasti bisa mengatasi. Dalam nama Tuhan kita bisa mengatasi. Over optimis. Saudara, saya kira dua-duanya tidak fair. Terlalu pesimis, tidak fair. Terlalu optimis, juga tidak realistis. Dan karena itulah saudara, di momentum Natal pada saat ini kita justru akan mencoba menghayati kehidupan dengan berkaca dari sudut pandang Simeon dan Hana. 2 tokoh yang tidak banyak disebut sekali saja pada masa Yesus dibawa ke Bait Allah untuk disunat pada masa kanak-kanaknya. 2 tokoh yang barangkali lebih banyak disebut sebagai tokoh senyap. Saudara, siapa Simeon? Lukas mencatat, ia adalah orang benar dan saleh yang menantikan penghiburan, menantikan kelegaan. Ya, tapi siapa dia? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tidak banyak keterangan. Namun seorang penafsir, Matthew Henry, dia mengatakan bahwa Simeon itu sesungguhnya sosok yang luar biasa. Karena ia adalah anak dari guru besar sekolah tinggi teologi Yahudi, Imam Hillel. Simeon adalah anaknya Hillel, dan kelak Simeon itu juga memiliki keturunan yang luar biasa. Seorang guru besar sekolah tinggi teologi agama Yahudi, Gamaliel, yang dikenal sebagai gurunya Rasul Paulus itu. Saudara, kalau melihat posisi Simeon yang berada dalam keluarga Hillel, yang merupakan sosok di atas Gamaliel, jelas ia bukan orang sembarangan. Namun saudara-saudara, agaknya Simeon punya konsep yang berbeda tentang Mesias dibanding dengan para ahli yang lain dan kerinduan khalayak ramai. Setelah bangsa Israel mengalami sebuah situasi sulit sejak masa pembuangan, lalu pulang kembali, pengharapan mesianis itu saudara-saudara muncul tenggelam. Dan karena itu ada banyak sekali konsepsi tentang siapakah Mesias itu. Pada umumnya
Orang-orang Israel menghayati Mesias itu adalah raja besar yang akan membuat kerajaan Israel itu dikdaya, bahkan lebih dikdaya daripada masa Salomo dan masa Daud, dan pengaruhnya akan meluas ke seluruh dunia. Dan Israel menjadi penentu segala sesuatu. Itu pengharapan mesianisnya. Akan datang Mesias yang akan menjadi pemimpin dan menghadirkan hal itu. Namun saudara, ada pula sudut pandang yang lain yang melihat Mesias itu bukan sosok yang powerful semacam itu, tetapi sosok yang hadir, yang kerajaannya disebut kerajaan damai. Yesaya mengatakan, ia disebut penasihat ajaib, raja damai. Konsep berpikir mesianis yang ini berbeda dengan yang saya sebut pertama. Mesias yang hadir tidak akan menjadi seorang raja yang membuat Israel berjaya secara internasional, secara global. Tetapi ia adalah Mesias yang kehadirannya menyatu dengan kerapuhan umat dan menemani umat menjalani kehidupan yang sulit. Ia Mesias yang hadir. Nah saudara, itulah konsep mesianis yang dipegang oleh Simeon. Tidak diharapkan konsep mesianis semacam itu oleh orang Israel. Itu sebabnya Simeon dipinggirkan. Dia adalah seorang teolog yang terpinggirkan. Tetapi saudara, dia punya sebuah kesungguhan hidup dan menghayati keyakinannya itu dengan serius sampai masa tuanya. Tentu saudara, ia mengalami penderitaan. Seorang dari silsilah Hillel, seniornya Gamaliel, sosok yang berpengaruh di Israel, lalu kemudian menjadi tokoh senyap, tidak dihitung, minggir karena tidak populis pandangannya, sikapnya, pilihan-pilihannya. Tentu mengalami penderitaan. Tetapi ia tidak kehilangan komitmen dan kesetiaan. Ia tetap memegangi sebuah keyakinan yang sesungguhnya punya akar kuat dalam teologi, dalam ajaran orang Yahudi tentang Shekinah. Siapakah Allah itu? Allah itu adalah Allah yang hadir di tengah umat. Dan ketika Allah hadir di tengah-tengah umat, maka akan terjadi yang namanya shalom, damai sejahtera. Persoalan masih banyak, tetapi kehadiran Allah itu membuat kita dimampukan melewati banyak persoalan. Itu sesungguhnya yang disebut dengan konsepsi Shekinah, yang terkait dengan ajaran tentang Mesias yang Raja Damai itu. Kehadiran Tuhan menyertai, mendampingi, menopang. Ia menyatu dengan kerapuhan kita, merasakan kerapuhan kita, dan bersama kita yang rapuh melewati tantangan dan persoalan hidup. Konsep itulah yang disebut dengan konsep Immanuel. Bukan Allah yang raja, bukan Allah yang superpower, tetapi Allah yang hadir menjadi manusia sama seperti kita, dan dalam kerapuhan kita ia menyertai dan mendampingi. Itulah yang disebutkan sebagai penghiburan yang dinanti-nantikan oleh Simeon. Nah saudara, dan Simeon tua setelah menanti sekian lama, lalu jumpa Yesus di bait Allah. Ketika Yesus menjadi tanda petik anak Taurat, disunatkan, matanya melihat perjumpaan itu. Lalu sekarang ia menatang di tangannya dengan penuh kelegaan dan berkata, "Sekarang Tuhan,
biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab apa? Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Saudara, ungkapan Simeon itu seolah mengatakan begini, the end, I see. Akhirnya aku melihatnya. Dalam ungkapan itu ada kelegaan yang luar biasa. Dan saya beberapa kali mendengar ungkapan semacam itu, ungkapan seperti yang dinyatakan oleh Simeon itu dalam kehidupan kita yang dipenuhi dengan banyak kesulitan belakangan ini. Beberapa teman yang sempat positif terinfeksi virus, menjalani perawatan, swab sekali masih negatif. Ya saudara, masih positif, belum negatif. Swab 2 kali, dulu masih harus berkali-kali, tetap ada virus. Dan setelah berkali-kali swab, baru kemudian ia mendapatkan virus itu tidak ada lagi, negatif. Dan ketika hal itu terjadi, ia mengatakan, akhirnya lega, sangat lega. Akhirnya. Juga sering sih mendengar ungkapan semacam itu dari para penatua yang mengakhiri masa jabatan pelayanannya. Akhirnya turun dari jabatan penatua. Lego, apalagi turun dari jabatan penatua di masa pandemi ini. Lego banget. Akhirnya plong. Kemarin saya juga melihat kelegaan semacam itu. Beberapa hari saya melihat anak-anak muda bekerja untuk melakukan proses recording dalam rangka Natal Pemuda GKI Bromo, editing, dan markasnya di Pastori tempat saya tinggal. Mereka melekan mengerjakan, mencoba melakukan yang terbaik. Kemarin pada waktunya seharusnya ibadah itu dilakukan, mereka jamnya sudah mepet, belum berhasil upload. Ada bagian yang diupload dan ditolak oleh YouTube. Entah karena apa, dicari oleh mereka. Apa yang membuat tidak terupload? Sementara dibenahi lagi, dirender lagi, waktunya tidak cukup. Dan ketika waktunya semakin mepet, doa syafaat dilakukan. Ayo, beberapa orang malah pegang monitor komputer itu dalam nama Yesus. Deg-degan kalau jamnya tiba dan belum bisa upload. Dan betul jamnya tiba belum terupload. Ditunda 1 jam. Sudah ditunda 1 jam, uploadnya nyantol saudara. Semuanya berdoa, ayo. Dan pada akhirnya ketika bisa terupload, semua bersorak, hore! Lega. Akhirnya. Saudara, saya kira seperti itu perasaan Simeon yang begitu lama menanti sosok Immanuel itu, dan sekarang ia memegang di tangannya. Anak itu ditatangnya. Sungguh saya menjumpainya, saya melihatnya, saya memegangnya. Maka ia berkata, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Jumpa dengan Yesus membuat Simeon lega. Ibu bapak, saudara-saudara, semua perjuangan, harapan, dan impian terjawab. Mengapa lega? Sebab Yesus adalah jawaban atas kehidupan. Jawaban atas kehidupan yang bagaimana? Yang mau menjadi rapuh,
menjadi manusia, menjadi kanak-kanak bahkan, ringkih, rapuh, seperti halnya saya ringkih dan rapuh, dan menyatu dengan keringkihan dan kerapuhan saya, melewati situasi dan tantangan hidup yang tidak mudah. Dan itulah yang dilihat oleh Simeon. Lalu bagaimana dengan Hana? Oh saudara, Hana dilukiskan juga sebagai sosok yang ketika jumpa Yesus, ia mendapat kelegaan yang luar biasa. Ia disebut sebagai nabiah, nabi perempuan. Umurnya sudah tua, 84 tahun. Pernah menikah dan hidup berkeluarga selama 7 tahun. Selebihnya dijalani dengan hidup menjanda. Dan hidup menjadi seorang janda itu adalah hidup yang sulit pada zaman itu. Menderita, tidak ada jaminan, tidak ada yang menopang. Itulah kehidupan seorang janda. Dan ia berpuluh tahun mengalami kesedihan, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan itu. Tetapi yang menarik, saudara, ia tidak pernah berhenti berharap. Tidak pernah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan dan percaya pada Tuhan. Bahkan ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Apa yang dilakukan? Ia berpuasa dan berdoa. Ungkapan itu mau mengatakan siang malam dia berdoa, dia berpuasa, mau mengatakan bahwa di dalam kesedihannya, di dalam kesulitan hidupnya, persekutuannya dengan Tuhan tidak pernah putus. Setia berpegang pada keyakinannya. Saudara, baik Simeon maupun Hana adalah para lansia. Dan konon katanya di tengah-tengah zaman kita ini lansia paling menderita. Dan izinkan saya di kesempatan pada hari ini menyapa para lansia untuk mengajak berkaca pada Simeon dan Hana. Dua orang tua itu telah mengenal kesedihan, namun tidak menjalani hidup dengan bersedih. Saudara, kesedihan dapat membuat kita menjadi keras. Kesedihan dapat pula membuat kita dipenuhi dengan kepahitan. Kesedihan dapat membuat kita menjadi cepat marah. Terlalu banyak titik api di dalam diri, lalu disulut oleh peristiwa kecil saja meledak, membara. Kesedihan sanggup membuat kehidupan menjadi seperti itu. Kesedihan bisa juga membuat orang memberontak. Kesedihan sanggup melenyapkan iman. Namun, saudara, kesedihan juga bisa membuat kita menjadi lebih kuat, lebih sabar, tabah, punya daya tahan di dalam untuk menghadapi segala tantangan. Menjadi lebih lembut, lebih baik, lebih simpatik, dan makin kuat iman. Dan agaknya Simeon dan Hana lebih memilih merespon kesedihan itu dengan tidak bersedih, tetapi justru melekat pada pengharapan pada Allah, menaruh kelegaan pada Allah. Kelegaan mereka terjadi saat mereka berjumpa dengan Yesus. Keduanya telah menjadi tua, pernah dipinggirkan oleh kehidupan, tidak dianggap, diliputi kesedihan, namun tidak pernah berhenti berjuang dan berharap. Itulah sebabnya Simeon dicatat oleh Alkitab sebagai orang benar, orang baik dan saleh. A good man
dan sekaligus orang yang saleh. Kualitas hidupnya tetap mekar di tengah pergumulannya. Dan Hana disebut sebagai yang tak henti-henti berdoa. Maka mereka kemudian berkata, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Kalau toh aku harus mati, aku mati dengan bahagia karena telah melihat Juru Selamat. Ia hadir, ia terlibat dalam hidupku. Itulah sebabnya Hana tak henti-henti bersyukur dan terus mempersaksikan dia adalah Mesias. Mari bersyukur. Umur boleh menggerogoti kekuatan, umur boleh menggerogoti kecantikan dan kegagahan, kesehatan kita. Tetapi Simeon dan Hana memilih tidak membiarkan semua itu menggerogoti imannya. Bapak Ibu para usiawan, mungkin Bapak Ibu saudara sekalian merasa menjadi orang paling menderita selama setahun ini. Mungkin Bapak Ibu menganggukkan kepala ketika orang mengatakan tahun 2020 hanya ada 2 bulan, Januari dan Februari saja. Selebihnya bagiku latihan akhir zaman. Saya mendengar tangis Bapak Ibu. Saya mendengar dengan mata batin saya dan mata hati saya ketika Bapak Ibu mengatakan, wes gak kanggo aku ini di gua, ndak dipakai. Kumpul saja sudah ndak boleh, ke tempat umum saja ndak boleh. Barangkali Bapak Ibu merasa dipinggirkan, disingkirkan, dan bingung apa yang harus dilakukan. Apakah ini hidup? Oh, Simeon pernah mengalami itu. Hana pernah mengalami kepedihan semacam itu. Tetapi mereka memilih untuk merespon situasi ini dengan tetap berharap, percaya, tidak kehilangan iman. Pandemi mungkin membuat Anda merasa tersingkir, tetapi yang pasti Yesus yang hadir tidak pernah menyingkirkan siapapun. Yesus yang hadir itu merasakan kerapuhan kita. Yesus yang hadir itu menderita bersama dengan kita. Yesus yang menjadi manusia itu bahkan dalam kerapuhan kita menemani kita untuk menghadapi situasi sulit ini. Siapa yang mengenal dan telah jumpa dengan Yesus, sebagaimana Simeon dan Hana, maka mereka tak akan pernah berhenti berjuang dan berharap, berdoa dan beriman. Mereka akan terus menjalani hidup bersama dengan Allah. Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan, Shekinah, Immanuel, dan tak pernah di dalam hidup ini merasa dibiarkan sendirian. Dan bahkan keseriusan menjalani hidup bersama dengan Tuhan dan mempercayai Allah mengambil dan menjadi rapuh bersama dengan kita menjalani kehidupan ini, pada akhirnya justru menjadi legitimator penentu. Lihat, tidak ada orang sebahagia Hana, tidak ada orang sebahagia Simeon yang pada akhirnya kata-kata yang keluar dari mulutnya menjadi sebuah legitimasi kebenaran yang abadi. Aku telah melihat Juru Selamat, lega, aku bersyukur. Pernyataan dua orang itu adalah pernyataan yang penuh dengan kebahagiaan dan sekaligus menjadi suara surga yang melegitimasi, mengesahkan, menstempel kebahagiaan hidup, jumpa dan hidup bersama dengan Yesus. Legitimasi kebenaran melalui sebuah pengalaman iman. Dan saya kira itulah kehidupan orang yang jumpa dengan Yesus.
Pertanyaannya saudara, apakah Anda dan saya sudah sungguh berjumpa dengan Yesus? Apa indikasinya kalau kita sudah berjumpa dengan Yesus, bertemu dengan Yesus, mengenal Yesus? Apa indikasinya? Indikasinya, saudara, indikatornya, kita punya perasaan, kita punya pikiran, kita punya sikap seperti yang dimiliki Simeon dan Hana, yaitu hidup yang merasa lega, bersyukur, dan karena itu tidak merasa dibiarkan sendirian. Hidup yang percaya kita ditemani, dan itu adalah kekuatan yang luar biasa. Saya jadi ingat pengalaman iman yang menjadi legitimasi bagi saya untuk melihat betapa Tuhan hadir dalam kehidupan orang percaya dengan luar biasa. Seorang ibu beberapa tahun terakhir kehilangan putranya berturut-turut. Pertama putra sulungnya dipanggil oleh Tuhan. Belum sembuh luka kehilangan anak sulung, menantunya dipanggil oleh Tuhan dalam sebuah kecelakaan. Anaknya sendiri mengalami situasi berat dan operasi berkali-kali akibat kecelakaan. Sementara menantunya dipanggil Tuhan, putrinya berjuang untuk mempertahankan kehidupan. Setahun kemudian, putrinya pun dipanggil oleh Tuhan. Mereka semua dekat secara pribadi dengan kita. Ada sebuah keraguan besar ketika saya harus memberitahukan bahwa putrinya dipanggil Tuhan juga. Dengan sangat hati-hati, keluarga meminta saya bercakap dengan ibu ini. Dan saya berbicara dengan ekstra hati-hati untuk menjaga perasaannya. Dan responnya membuat saya tergetar ketika dia mengatakan, "Anakku kapundhut juga, putraku dipanggil Tuhan juga, putriku dipanggil Tuhan juga." Dia berteriak menangis, tetapi tidak lama. Sejenak kemudian dia berkata, "Aku harus kuat, aku harus kuat. Kalau aku lemah, anak-anakku lemah, cucu-cucuku juga akan lemah. Aku harus kuat. Tuhan pasti menguatkan aku." Di derai air mata dan kesedihannya, saya melihat sebuah kekuatan yang luar biasa. Karena apa, saudara? Sepanjang hidupnya ia bergaul dengan Tuhan. Shekinah, Allah yang Immanuel itu tidak hadir di bait suci Yerusalem, tidak juga hadir di gedung gereja, tetapi hadir di dalam hati ini bersama dengan sosok yang rapuh ini, lalu menjadi kekuatan yang dahsyat. Sampai hari ini, saya kira ibu ini masih bersedih. Tetapi banyaknya kesedihan itu tidak membuat ia hilang harap. Ia mengenal kesedihan, tetapi ia memilih tidak bersedih. Dan kekuatan Tuhan, imannya itu membuat saya takjub. Ibu, jika ibu mendengar suara ini, Tuhan memberkati. Seminggu terakhir, saya dan istri juga bergumul keras mendampingi salah satu aktivis di jemaat ini. Kedua orang tuanya terpapar COVID. Ibunya lebih dahulu mengalami perawatan sangat intensif, berminggu-minggu, lalu kemudian harus dijauhkan dari keluarga.
isolasi mandiri, menyewa sebuah apartemen dengan perawatan khusus. Situasinya buruk, makin buruk dan makin buruk. Kami berdoa dan bergumul bersama. Tidak lama kemudian terdengar sebuah berita, sang ayah juga terpapar COVID. 2 orang tua terpapar COVID dan dua-duanya situasinya memburuk, dan memburuk. Di tengah-tengah dinamika yang melelahkan itu, suatu malam ia menelepon dan mengatakan, bagaimana ini harus berbicara dengan ibu. Bapak sudah diminta pulang dari rumah sakit. Situasinya tidak menjadi lebih baik. Detak jantungnya bahkan tidak berdetak kuat lagi, cuma bergetar saja. Tetapi ini mesti dibawa pulang. Ruangan di sana dibutuhkan oleh banyak orang. Bagaimana memberitahu mama tentang hal ini? Sementara mama situasinya menjadi sangat buruk dan belum pulih. Kami bingung menjawabnya ketika telepon itu berbunyi. Dan kita mengatakan, diberitahu, tapi jangan sekarang. Mesti ada prakondisi. Sementara kami masih bingung, saudara-saudara, beberapa saat kemudian kami mendengar Papa dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan sekali lagi aktivis kita bertanya, bagaimana harus berbicara dengan mama di tengah situasi buruknya tentang keadaan ini? Saya khawatir kalau mama mendengar ambruk, Pak. Kami takut, kami gentar. Oh saudara, mungkin orang bertanya, di mana Tuhan dalam situasi semacam ini? Disitulah sesungguhnya konsep Shekinah. Disitulah sesungguhnya konsep Immanuel, Mesias yang tidak populer, yang tidak seperti superhero, tetapi yang berada bersama dengan kerapuhan kita. Masih disembunyikan peristiwa kematian sang ayah sampai sang ayah dimakamkan. Dan masih mengatur dan mencari cara bagaimana caranya ngomong sama ibu. Handphone yang sudah dijauhkan dari ibu, entah bagaimana bisa ada di tangan ibu. Dan ada ucapan lewat WhatsApp, ikut berduka cita atas berpulangnya suami. Ibu itu lalu kemudian SMS, WhatsApp kepada sang putra, dan ketika sang putri itu menerima SMS itu, saudara, ini bagaimana? Apa benar? Itu pertanyaan ibunya, dan tidak bisa menjawab. Dijawab iya, khawatir. Ibu semakin merosot. Dijawab tidak, juga tidak mungkin. Lalu kami hanya mengatakan, tunggu besok pagi jam 10, karena itu tengah malam. Biarkan ibu tidur dulu malam hari ini. Bagaimana caranya ngomong supaya bisa tidur, besok kita kasih tahu. Oh saudara, rupa-rupanya Tuhan punya cara lain. Sebelum dikasih tahu, ibu itu jadi sudah tahu dari WhatsApp yang tidak diinginkan itu. Dan yang ajaib adalah respons si ibu. Dia sempat terguncang, dia sempat bersedih, tetapi tidak lama. Lalu dia mengatakan, kalau itu yang Tuhan mau, itu yang terbaik buat Papa. Mama terima. Kemarin kontak istri saya dengan anggota kita itu, dengan aktivis kita itu lewat WhatsApp, menanyakan bagaimana kondisi mama. Dan responnya adalah luar biasa. Muncul jawaban di sana, amazing. Bukan hanya amazing, luar biasa. Mama sangat kuat. Tidak pernah dipikirkan oleh sang anak. Tetapi ibu itu begitu kuat.
Dan saya percaya ia kuat bukan karena kegagahannya. Dia kuat bukan karena hidup menjadi ramah. Hidup tetap tidak ramah, kita tetap payah, kita tetap tidak gagah. Tetapi karena ada Tuhan yang hadir, Shekinah itu. Benar kata Tuhan Yesus ketika suatu ketika ia mengatakan, tinggallah di dalam aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Kamu akan punya kekuatan. Di luar aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Oh saudara, mereka yang sudah berjumpa dengan Kristus menjalani hidup ini dengan kekuatan Tuhan, dengan kelegaan. Bukan karena hidup itu mudah atau karena kita kuat dan gagah. Namun karena kita percaya Natal adalah peristiwa Shekinah. Allah hadir dan menyejarah bersama dengan kita dalam sejarah dan juang kita. Natal adalah Immanuel. Allah tidak membiarkan kita sendirian, bahkan membangun kemah tinggal di dalam kita. Natal adalah bukan Allah yang hadir di gedung gereja. Natal adalah bukan Allah yang hadir di bait suci, melainkan Allah yang hadir di hati, di jiwa, di pikiran, di seluruh antero hidup kita. Dan merayakan kehidupan, menyambut kehidupan bersama dengan kita. Mereka yang mengenal Yesus hidup dalam kelegaan. Karena apa? Karena tak pernah dibiarkan sendirian. Ia menjadi manusia, berjuang bersama kita di tengah kerapuhan kita sebagai Immanuel. Selamat merayakan Natal. Menjalani hidup yang Shekinah, yang Immanuel. Jumpa Yesus membuat Anda menerima kelegaan. Biarkanlah sekarang hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera ya Tuhan, karena mataku telah melihat Tuhan. Akhirnya. Amin. Umat berdiri sebagai bagian dari gereja yang kudus dan am. Marilah kita mengungkapkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persiapan perjamuan kudus. Pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020, kita merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama.
Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkan, apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa dan kebenarannya yang membarui hidup kita. Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai kedatangannya kembali terkait erat dengan kehidupan kita? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkan, apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkan, apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberi kami kesempatan untuk merasakan hadir-Mu, juga menyiapkan diri kami menghidupkan kehadiran Tuhan melalui perjamuan kudus yang akan kami alami, kami rayakan di akhir tahun ini. Ya Kristus, kami bersyukur Engkau hadir untuk melegakan kehidupan kami.
Engkau berkenan menjadi manusia yang menanggung kerapuan kami. Terima kasih untuk hadir-Mu yang melegakan itu. Kristus, Engkau hadir dalam diri saudara kami yang lapar, bukan demi sepotong roti atau sesuap nasi, namun agar cinta dilaksanakan. Maka jadikanlah kami jalan cinta-Mu, mengenyangkan mereka yang lapar akan makanan, yang lapar akan perhatian, yang lapar akan dukungan, juga yang lapar akan penerimaan dan pengampunan. Ya Kristus, Engkau hadir dalam diri saudara kami yang telanjang, bukan demi sehelai pakaian, namun agar kasih dinyatakan. Maka jadikanlah kami kasih yang menutupi segala kelemahan dan kekurangan sesama kami. Jauhkan kami dari sikap menelanjangi dan mempermalukan sesama kami. Kristus Tuhan, Engkau hadir melegakan Simeon dan Hana. Kiranya kehadiran-Mu melawat para usiawan yang bergulat dengan kemerosotan tubuh, kemerosotan ingatan dan daya hidup. Tuhan, kehadiran-Mu melegakan hidup kami. Kiranya kehidupan kami juga melegakan bagi-Mu. Sebab kami hidup dalam nama-Mu, sebab derap juang kami mengikut langkah-Mu. Sempurnakanlah iman dan kehidupan kami ya Kristus. Kiranya nama-Mu diagungkan, kerajaan dan kasih-Mu dihadirkan, dan kemuliaan-Mu dinyatakan. Amin. Umat Tuhan, Allah telah mengasihi umat-Nya. Sang Mesias hadir memulihkan dan memberikan pengharapan dalam hidup kita. Sekarang saatnya kita menyatakan syukur kepada-Nya dalam bentuk persembahan. Firman Tuhan yang melandasi ungkapan syukur hari ini terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Umat dapat memberikan persembahan syukur melalui nomor rekening dan atau QR Code yang tertera di layar. Pada bintang nyatakan angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya, apa maknanya? Aku merayakan
umat berdiri. Ya Kristus, Sang Juru Selamat dunia, terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih untuk hadir-Mu yang membawa sejahtera kepada bangsa-bangsa. Kasih-Mu membuat kami semakin kuat dalam mengalami dinamika kehidupan. Terimalah ungkapan syukur kami kepadamu. Amin. Saudara-saudara, sekarang arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.